के साथ मेरी मन्नू। Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Danki 2023. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada tahun 2020, ada seorang pasien di rumah sakit London yang bernama Manu Randawa yang sudah bangkotan. Seperti biasanya, petugas pembersih ruangan datang untuk membersihkan sebuah kamar, dan di samping itu, Manu bangun dan melihat rokok di kantong pria tersebut, dan ia langsung mengambilnya langsung. Setelah petugas sudah mengetahuinya, lalu ia berkata, "Jangan merokok di ruangan ini." Manu pun menyogok pria itu dengan uang agar membawanya keluar dari rumah sakit, agar ia bisa merokok. Petugas itu pun kemudian menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan gak ada orang yang mengetahuinya. Lalu ia membawa Manu keluar dari rumah sakit tersebut. Manu pun mempunyai ide agar bisa kabur dan memerintah pria tersebut untuk melihat sekeliling apakah aman atau tidak. Di saat pria tersebut melihat sekeliling, kesempatan emas bagi Manu untuk kabur. Ketika pria itu membalikan badan, Manu pun sudah kabur melarikan diri. Di dalam perjalanan, Manu membawa kantong infus dan ia diliatin sama banyak orang-orang di sana tentunya. Manu berjalan untuk mencari seseorang pengacara imigrasi yang bernama Puru Patel. Lalu setelah ia sampai ke tempat pengacara imigrasi, lalu dia meminta bantuan untuk menghubungkan dirinya dengan mantan kekasihnya Hadrayal, atau bisa disebut Hardi, atau bisa disebut Singdilon. Di Laltu, Punjab, sedang mengadakan sebuah perlombaan lari yang dimana Hardi adalah salah satu peserta dalam perlombaan tersebut. Di dalam perlombaan itu, tiba-tiba ada seorang yang menelpon salah seorang pria, lalu ia mengatakan bahwa, "Saya adalah Manu dan saya ingin sekali mengobrol dengan Hardi, mantan kekasihku." Perlombaan pun dimulai. Hardi yang berada di barisan yang ke-6, Hardi pun berusaha berlari sekencang mungkin agar berada di paling depan. Di sisi itu, pria yang mendapat telepon dari Manu berusaha memanggil Hardi karena Manu telah menelponnya. Seketika Hardi yang sedang lari berhenti dan langsung menghampiri pria tersebut. Padahal sebentar lagi si Hardi ini mencapai finishnya. Ya, namanya juga cinta ya, apapun pekerjaan yang kita kerjain, demi cinta pasti kita tinggalin. Hardi yang sudah kolot seneng banget ketika menerima telepon Manu setelah 25 tahun lamanya. Dia meminta untuk menemui di Dubai sehingga dia bisa membawanya kembali ke India melalui rute Danki, karena ia tidak bisa mendapatkan telepon visa India. Setelah itu Manu menemui teman-temannya yang bernama Bugu dan Bali kalau dia ingin kembali ke India. Mereka pun mengikuti Manu dan menjual toko mereka karena mereka ingin kembali ke Laltu di India. Terus mereka berangkat bersama-sama ke bandara. Pada tahun 1995, Manu dan teman-temannya dulu tinggal di Laltu dan ingin bermigrasi ke London untuk kehidupan yang lebih baik. Karena miskin dan tidak berpendidikan, mereka pun pergi ke kantor imigrasi yang bernama England untuk mendapatkan visa. Sampainya di sana, ia berbincang-bincang dengan bapak itu dengan cukup lama. Akhirnya mereka tidak mendapatkan visa meskipun berbagai metode telah dicoba. Suatu hari, Hardi, seorang mantan perwira tentara, tiba di desa mereka dengan berpakaian rapi dan membawa oleh-oleh yang banyak banget. Lalu ia ditabrak oleh penumpang lainnya. Namun penumpang itu malah justru marah karena ia tidak merasa menyenggolnya. Tiba-tiba ia mendengar suara anak-anak yang sedang menyanyikan sebuah lagu kebangsaannya. Mungkin karena ia adalah mantan seorang tentara, jadi kalau mendengar lagu kebangsaannya, ia langsung mendengar dan menghargainya tentunya. Di sisi lain ada orang yang melihat oleh-oleh si Hardi. Mungkin dia tahu apabila Hardi ini adalah mantan tentara. Tapi bukan mantan pacar ya, tapi mantan tentara. Jadi kalau dengar lagu itu, dia langsung diam dan gak gerak karena menghormati lagu tersebut. Jadi kesempatan banget buat dia nyikat sampai habis itu makanannya dan dimasukkan kereta.
Gak lama keretanya pun berangkat dan menyisakan mereka berdua saja. Akhirnya, Hardy melanjutkan pergi ke Bobida Daba, di mana di sana tempat kerjanya Manu, dan dia pun disapa dengan ramah dengan orang yang ada di sana. Setelah itu datanglah orang yang saya ceritakan di atas tadi, yang dia suka ngomel-ngomelin Manu, dan Manu dengan orang itu saling adu mulut kayak emak-emak ngerupi gitu. Dan orang itu gak terima dengan perkataan Manu dan ia ingin memukul Manu. Namun ia dihalangi oleh si Hardy. Dengan gesit, Hardy menyeret kakinya dan menjatuhkan sampai 2 kali. Ia pun ingin memukul dan Manu meminta agar jangan dipukul, lalu mengajak Hardy pergi ke rumah Manu. Dan ayah Manu menceritakan saudara laki-laki Manu, Mehinder. Mehinder telah menyelamatkan nyawanya dalam pertempuran, dan dia kembali untuk mengembalikan barang-barang pribadinya. Namun menyadari bahwa Mehinder telah meninggal dalam sebuah kecelakaan, meninggalkan Manu dan keluarganya dalam kemiskinan. Hardy berjanji membantu Manu mencapai London sebagai balasan atas kebaikan kakaknya. Keesokan harinya mereka belajar bahasa Inggris. Mereka diberitahu bahwa dengan lulus tes IELTS akan lebih mudah untuk mendapatkan visa pelajar Inggris, sehingga mendaftar di kelas pelatihan IELTS yang diajarkan oleh Gitu Gulati, di mana mereka bertemu Suki. Suki bercerita bahwa Suki ingin bermigrasi ke London untuk menyelamatkan mantan pacarnya yang dinikahkan dengan pria NRI. Di malam harinya mereka mengadakan pesta minum yang di sana ada Hardy dan teman-teman Suki pun ikut serta. Dan ia menceritakan mantan kekasihnya dengan perasaan yang sangat sedih. Ia ingin sekali ke London dan menyelamatkan mantan kekasihnya itu. Keesokan harinya mereka sekolah dengan agak sedikit mabuk dan Suki diperintah untuk berbicara bahasa Inggris. Tapi karena masih mabuk jadi agak melenceng. Pak Gitu Gulati mendekati meja mereka karena melihat Hardy tidur dan diperintahkan Hardy untuk bicara bahasa Inggris. Karena masih mabuk jadi agak ngawur ngomongnya. Di sana orang-orang pada tertawa maupun merasa kesal dan mengajak Hardy untuk keluar. Keesokan harinya saat di kelas, Suki memberitahu kepada Pak Gitu Gulati kalau ia sudah bisa bicara bahasa Inggris. Dan Pak Guru terheran siapa yang mengajarkannya. Ternyata Hardy lah yang mengajarkannya dan Pak Gitu Gulati mengucapkan terima kasih kepada Hardy. Dan akhirnya mereka pun lulus tes IELTS. Mereka melanjutkan mendaftar ke kantor migrasi untuk mendapatkan visa agar mereka bisa berangkat ke London. Dugu yang sedang memasuki ruangan ia sangat bertingkah aneh karena ia tak disuruh duduk. Ia maju mundur sampai menabrak dinding kaca. Manu, ia diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi dia ngejelasinnya sama menjawabnya campur bahasa antara Inggris sama India. Aneh tapi nyata. Dan orang yang mengetesnya agak kebingungan banget. Bani, pas ditanya dia jawabnya rocos terus pakai bahasa Inggris sampai dia nepak meja. Kembali ke Dugu, yang dia disuruh membaca tulisan tapi dia agak bisa baca, malah dia diajarin sama yang ngetes. Dan dia langsung disuruh keluar ruangan. Giliran Hardy yang dikasih waktu untuk ngomong bahasa Inggris. Pas dia dikasih waktu untuk ngomong, dia cuma mengulangi perkataan satu kalimat terus diulang-ulang dan dia sepertinya menghasut orang yang ngetes. Suki giliran dia ditanya, dia agak gugup dan kurang bisa menjawab. Langsunglah ia disuruh keluar dari ruangan itu. Dia meminta agar dites kembali, namun petugas lain menyuruh dia keluar agar gantian sama yang lain. Keesokan harinya, papan pengumuman datang dan di sana sudah ramai orang-orang yang menunggu pengumuman tersebut. Bali cepat-cepat turun dan ingin melihat. Setelah ia melihat, ia langsung terkejut dan pingsan karena ia lulus tes dan berangkat ke London. Ia pun sangat gembira, namun 4 rekannya tidak lulus. Mereka pun sangat sedih. Tibalah keberangkatan Bali. Suki yang merasa tidak suka karena ia tidak lulus tes, lalu ia marah-marah gak terima seperti itu. Dan berangkatlah Bali ke London dengan mengendarai pesawat. Pak Gitu Gulati datang menemui Suki, meminta maaf dan memberitahu bahwa ada jalan agar bisa ke sana, yaitu melalui rute Danki. Tetapi itu sangat ilegal dan berbahaya, karena itu sangat dilarang oleh polisi. Dia juga memberitahu Suki bahwa mantan pacarnya telah meninggal karena bunuh diri. Setelah mengetahui Suki gagal dalam IELTS,
Mendengar kabar buruk, langsung ia melumuri tubuhnya dengan bensin lalu membakar tubuhnya sendirian. Hardy yang melihat langsung lari dan memadamkan api yang berkobar di tubuhnya dengan kain. Badannya yang melepuh karena terbakar, tidak lama ia mati dan dilanjutkan upacara pembakaran Suki. Karena trauma, Hardy berjanji untuk membawa Manu dan Pugu ke London sendiri melalui rute Danki. Mereka pun langsung bergegas berangkat melalui jalur Danki dan sampai di pertengahan lautan. Di sana ada penjaga perairan, terpaksa mereka melalui jalur bawah laut dengan cara mereka berenang, dan di saat mereka berenang, seketika ada ular yang melintas di depan muka Manu. Dan ia terkejut sampai alat untuk bernapas di air lepas dan ia juga langsung ke permukaan air. Penjaga air pun heran karena ada yang mengganjal. Lalu ia langsung menembaki perairan itu dan untungnya tidak ada yang terkena tembakan. Hardy langsung mengambil alat yang digunakan untuk bernapas di air dan melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka di sebuah hutan dan mereka beristirahat di tepi sungai. Hardy memberikan foto Bali di depan sebuah rumah besar dan mobil, membuat teman-teman percaya bahwa dia telah menjadi terkenal di Inggris. Setelah perjalanan berbahaya melalui Pakistan, Afghanistan, Iran, dan Turki, di mana 3 penumpang mereka terbunuh dan mereka bertemu dengan 3 orang pria, lalu mereka mengajak ke sebuah pos. Mereka tinggal lalu Manu disuruh bosnya untuk masuk ke sebuah tenda karena ingin diperkaos. Dan dia ditemani oleh Hardy, ia bermain cukup pintar. Akhirnya Hardy menyelamatkan Manu dari sebuah pelecehan seksual dan membunuh bos dan anak buahnya. Mereka membakar jasad 3 penumpang tadi dan meneruskan perjalanannya dengan menumpang kereta batu bara. Hardy berjanji akan membawa mereka sampai ke London, melewati jalan bersalju yang dingin, hutan, dan mereka menumpang di kapal pengangkut barang-barang. Akhirnya mereka mencapai London, lalu Dugu bertanya kepada seseorang karena tidak percaya, lalu ia kegirangan bahwa dia sudah berada di London, di mana mereka menemukan Bali bekerja sebagai patung hidup. Bali membawa mereka bersamanya ke tempat dia tinggal, di mana mereka menyadari bahwa foto yang dikirimkan adalah palsu dan dia sebenarnya hidup dari mulut ke mulut. Di Inggris dan berbagai rumah kecil bobrok dengan sejumlah imigran ilegal lainnya yang tidur di ranjang susun dan terus-menerus takut ketahuan oleh polisi dan otoritas imigrasi. Hardy sangat marah sekali setelah mengetahui ini semua. Dia melakukan seperti itu agar mereka bahagia dan senang. Namun harus bagaimana lagi yang saya lakukan sekarang? Bali berusaha mencari pekerjaan sedangkan Dugu ia menjual foto-foto dan Manu ia menjadi tukang bersih-bersih di mall. Pada suatu malam polisi mengendap-endap untuk mengecek lokasi yang mereka tempati. Beruntungnya Hardy masih belum tidur dan dengan diam-diam ia membangunkan teman-temannya untuk kabur dengan tidak bersuara. Akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari buronan polisi. Mereka bersembunyi di suatu pemakaman. Hardy dan Manu bertengkar. Ia sangat menyesal datang ke London dengan melalui jalur Danki. Mereka sudah susah payah melewati hal-hal yang mengerikan dan menewaskan 3 penumpang. Ia kira di sini akan hidup enak dan nyaman, ternyata malah hidup seperti gelandangan. Manu memujuk Hardy untuk berusaha agar kita bisa hidup apa yang kita impikan dahulu. Lalu mereka bertemu pengacara Puru Patel dan meminta pendapat bagaimana solusinya. Ia menyarankan Manu untuk melakukan pernikahan palsu sebagai cara mudah untuk mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Manu setuju dan menikah dengan seorang pecandu narkoboy. Saat berada di gereja, Hardy sangat marah dengan upaya pecandu narkoboy tersebut untuk mencium Manu. Dan mereka terlibat dalam perkelahian sehingga mereka berdua ditangkap di pengadilan. Hardy segera dideportase kembali ke India, sementara sisanya menjadi warga negara Inggris. Awalnya bekerja sebagai patung hidup. Manu bersedia atas kembalinya Hardy ke India. Namun Manu berjanji, aku pasti akan kembali jika aku sudah menjadi orang yang sukses. Selama 2 tahun akhirnya mereka bertemu di bandara. Hardy dan Manu walaupun sudah tua mereka belum juga menikah. Manu memberitahu Hardy bahwa dia ingin kembali ke rumah karena dia sekarat karena tumor otak. Mereka melaksanakan perjalanan kembali ke Laltu dengan rasa penuh gembira sekali.
Begitu mereka sampai di Laltu, Manu terkejut mengetahui bahwa Hardy tidak pernah menikah karena cinta padanya. Tak lama setelah Hardy melamarnya, Manu meninggal karena penyakitnya. Patah hati, Hardy menyerahkan cincin pertunangan ke tangannya dan memeluknya sambil menonton kembang api di malam Diwali. Film diakhiri dengan epilog bahwa tidak ada visa yang dikeluarkan untuk bepergian ke negara lain sekitar 140 tahun yang lalu. Janji itu adalah hutang, jikalau kita berjanji harus kita tepati dan jangan mengingkarinya. Memang seseorang itu membutuhkan kepercayaan, karena itu adalah amanah paling besar. Bisa kita contoh betapa besarnya janjinya Hardy dengan Manu. Mereka rela tidak memalingkan hatinya ke orang lain demi cinta yang dulu. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.